Selamat siang, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam kebajikan, namo buddhaya. Perkenalkan, nama saya Gede Sanjaya, Induk Mahasiswa 2100500173. Sekarang mengikuti kuliah di jurusan Bisnis Digital, kelas PA 215. Pada kali ini izinkan saya akan membawakan implementasi dan uji coba aplikasi berbentuk web, di mana salah satu tugas dari mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak, di mana aplikasi ini saya sebut dengan aplikasi e-logbook. Jadi mulai saja. Pada saat implementasi ini pastikan kita menghidupkan XAMPP-nya, ya, karena sistem aplikasi ini yang saya buat menggunakan localhost dulu. Jadi XAMPP dipastikan sudah nyala seperti ini, yaitu Apache sama MySQL-nya. Apabila sudah di sini sudah berada pada keterangan stop, berarti ini sudah nyala. Kemudian pada awal kita akan implementasikan proses login admin. Kita akan menggunakan salah satu browser. Kita akan coba untuk mulai login dengan browser site name https localhost garing admin. Maaf, kesalahan. https localhost garing e-logbook garing admin. Nah, di sini kita akan masuk ke dalam proses admin pertama kali, ya. Jadi di web browsernya sesuai, kita coba masuk ke dalam proses admin. Nah, proses admin ini kita login sesuai dengan admin yang didaftarkan, dan dipastikan pada saat proses admin ini passwordnya benar, itu akan langsung masuk ke indeks halaman pertama seperti ini. Dan apabila kita coba password admin salah, ini akan terjadi penolakan oleh sistem seperti ini. Nah, ini password apabila salah. Baik, kita lanjutkan menuju ke halaman utama dari aplikasi ini. Kita akan masuk pada bagian tampilan utama, di mana tampilan ini akan menampilkan dashboard dari admin yang terdiri dari jumlah user, ada jumlah unit, jumlah laporan yang masuk ke e-logbook, dan ini adalah jumlah logbook yang dimiliki oleh admin. Di bawahnya ini akan diberikan tampilan berupa grafik e-logbook berdasarkan risiko, yaitu ini apabila risikonya rendah atau istilahnya di sini tidak terlalu berisiko, ini sedang, ya, medium, ini risikonya sedang, dan ini adalah risikonya tinggi atau high risk. Tidak dalam hal laporan ini memungkinkan risiko itu hilang, karena risiko itu pasti selalu ada. Nah, ini selanjutnya admin akan memiliki beberapa proses, ya, yaitu yang pertama adalah proses peran atau role dari penggunanya. Jadi penggunanya ini
sementara yang sudah dibuat oleh sistem yang dimasukkan dalam sistem adalah 3 peran, yaitu admin sendiri, ada officer yang akan melakukan pelaporan, dan ada manajer yang akan melakukan pengawasan. Nah, pada saat proses input data dalam role ini atau peran ini, kita bisa menambahkan peran di dalamnya. Jadi seperti ini, kita tinggal klik tabel add new role, kita tambahkan. Contoh, kita mau menambahkan supervisor. Kita tambahkan add dengan klik add, dan dia akan langsung masuk ke dalam peran di mana nanti mereka melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Ini contohnya. Kemudian selanjutnya kita masuk ke dalam indeks add user. Add user ini adalah admin melakukan registrasi terhadap officer atau pengguna dalam aplikasi ini. Ya, seperti halnya di tabel ini dapat dilihat di mana pengguna atau user ini sudah diinput sebanyak 6 orang atau 6 user. Di masing-masing user ini menggunakan input NIP, nomor induk pegawai, nama, username, jabatan, unit kerjanya. Jadi ini juga bisa diperbaharui oleh admin. Kemudian admin juga dapat menambahkan user. Contoh, kita coba untuk menambahkan add user, nama pegawai misalkan Saputra Bagus, NIP-nya misalkan 31030, username-nya Saputra, password-nya kita coba di angka 605, jabatan staff, unit kita coba di unit ini sudah diinput ya, di landside non terminal perusahaan site. Jadi kita tambahkan, tinggal klik add dan masuk ke dalam urutan ke-7, Saputra Bagus. Saputra dia adalah staff di non terminal landside. Nah, ini indeks di mana admin bisa menambahkan user atau penggunanya. Kemudian kita masuk ke indeks my profile atau user dari admin, di mana di sini kita dapat melihat profil dari admin, yaitu saya sendiri. Di sini ada NIP-nya, ada nama, jabatan, unit kerja. Di sini juga ada barcode. Barcode ini dapat digunakan pada saat misalkan ada keraguan-raguan dari admin atau pengguna, kita gunakan barcode ini, dan di bawahnya juga akan ada grafik logbook berdasarkan risiko. Jadi admin ini juga dapat melakukan input data logbook. Selanjutnya admin juga dapat melakukan edit profile, di mana misalkan usernya mau diganti, full name-nya juga diganti, habis itu fotonya juga dapat diganti, setelah itu disubmit. Pada selanjutnya, indeks ini adalah merupakan indeks keamanan, di mana admin dapat merubah password secara berkala, di mana password ini untuk keamanan data yang ada di sistem ini. Jadi caranya adalah melakukan perubahan password dengan mengetik password lama satu sebelumnya, kemudian menambahkan password baru, dan sekali lagi melakukan input password baru. Selanjutnya disubmit. Untuk indeks berikutnya adalah indeks menu, di mana menu ini dapat dibuat oleh admin sesuai kebutuhan. Contoh, menu yang ada saat ini kan ada menu admin, user, menu, dan fitur. Nah, ini 4 menu ini sudah berada dalam tampilan utama aplikasi e-logbook. Nah, untuk menu admin, e-user, menu, fitur itu sudah ada dalam ini, mungkin akan ditambahkan oleh admin untuk penambahan ke depannya apabila ada perubahan atau pengurangan menu.
Untuk submenu ini adalah di mana admin bisa menginput submenu di dalamnya dalam menu manajemen menu tadi. Dalam submenu ini kita bisa menambah atau mengurangi isi dari menu utama. Contohnya pada menu dashboard, menu apa yang ditampilkan yaitu admin misalkan. Di sini admin yang bisa mengakses khusus menu tersebut. Untuk my profile, nah my profile ini semua user dapat menginput. Untuk peran itu hanya diinput oleh admin. Menu admin itu siapa aja yang dapat melakukan akses menu tersebut, ya. Jadi ini adalah isi dari menu yang sudah ditampilkan secara umum di dalam halaman utama. Kemudian kita lihat di fitur terakhir yaitu di indeks fitur, di mana logbook ini dapat dicek oleh admin ya di masing-masing unit. Misalkan ini ada unit yang sudah memasukkan yaitu di sini ada nama personil yang masukkan, kemudian lokasi kejadian, tanggal dan lain-lain, namun tidak dalam bentuk unit, belum ada keterangan unit, namun di bawahnya ini di perbandingan ada yang keterangan unit yang melakukan penambahan laporan harian, yaitu unit performance standar eksekutif mode SOS ini sudah ditambahkan laporan-laporan yang sudah masuk. Nah, ini juga bisa ditambahkan oleh admin, di mana admin akan melakukan penambahan sesuai dengan bidangnya, ya. Jadi seperti yang sudah ada pada saat ini. Nah, ini adalah menu atau halaman indeks halaman yang ada di admin. Kemudian saya akan menyampaikan indeks yang ada pada pengguna. Jadi kita tinggal masuk lagi ke browser. Setelah itu kita langsung saja tanpa ketik admin, kita menggunakan web browser localhost logbook tanpa ketik admin. Nah, kita coba masuk ke salah satu pengguna. Kemudian kita masuk. Apabila sudah sesuai, dia akan masuk langsung ke dalam halaman utama dari user tersebut atau pengguna tersebut. Kita coba lagi apabila tidak sesuai passwordnya dengan username-nya. Apa yang terjadi? Ini akan sistem menolak untuk masuk ke dalam aplikasi. Password Anda salah. Berarti ini sudah dianggap aman. Kita coba langsung masuk sesuai dengan usernya dan passwordnya. Ya, ini masuk ke dalam salah satu pengguna di mana halaman pertama itu akan menampilkan indeks my profile, edit profile, change password, dan fitur pelaporan di dalam sistem e-logbook ini. Dan pada dashboard utama ini kita akan melihat profile dari user, yaitu NIP-nya, nama siapa, jabatannya apa, unit mana, kemudian ada foto pengguna. Nah, habis itu ada QR code-nya juga sama dengan admin, dan di bawahnya juga ada grafik e-logbook yang sudah dibuat dari low risk, habis itu medium risk sampai ke high risk. Nah, ini adalah halaman pertama pada pengguna atau user yang jabatan ini adalah staff. Di ujung kanan kita dapat melihat di mana di sini untuk kita dapat log out dari user kembali ke menu web browser awal. Selanjutnya kita akan melihat indeks edit profile, di mana si user atau pengguna dapat melakukan perubahan username, nama, dan merubah foto. Setelah itu lakukan submit agar perubahan ini terjadi sesuai yang diinginkan. Untuk change password ini dapat digunakan oleh pengguna, di mana change password ini dengan syarat pertama adalah memastikan
keamanannya dengan melaporkan kepada admin sehingga dapat dikelola dan diawasi oleh admin atau manajemen yang memiliki sistem aplikasi ini. Sama seperti admin, untuk perubahan password itu dilakukan dengan menginput password lama, kemudian memasukkan password yang baru, kembali lagi password yang baru dilakukan submit. Nah, setelah submit, pastikan password ini selalu diingat dan dilaporkan kepada admin. Apabila berhasil, password akan berubah. Nah, kemudian untuk yang terakhir, pada indeks yang terakhir, yaitu input data laporan harian, pengguna akan masuk ke dalam fitur e-logbook. Di sini sudah dapat kita lihat bahwa ada beberapa laporan yang sudah masuk. Nah, di sini dari pengguna dapat melakukan mulai pelaporan pada setiap dinasnya dengan menambahkan pertama adalah tanggal. Misalkan saat ini tanggal 3 Juli 2002, kejadian adalah terjadinya penerobosan binatang ke pagar perimeter sisi udara bandar udara. Lokasi di mana kita sebut perimeter ada zonanya, perimeter zona N. Risikonya kita anggap ini adalah medium. Tulis temukan adanya binatang yang masuk ke sisi udara bandar udara melalui pagar yang lubang atau rusak sehingga memudahkan binatang yang dari luar bandara menuju ke sisi udara. Terus keterangan di sini melakukan penutupan sementara pagar yang rusak dengan menggunakan peralatan seadanya seperti batu besar dan papan yang tersedia untuk menghambat kembali adanya binatang memasuki area sisi udara bandar udara. Jadi setelah diinput semua, baru kita add ke dalam sistem. Apabila berhasil, ini akan ada seperti ini, data berhasil ditambahkan dan kita lihat tanggal 3 Juli ini sudah masuk. Ya. Jadi bagaimana prosesnya, kita sebut medium dan lain-lain, berarti proses aplikasi ini berhasil. Nah, ini merupakan aplikasi yang pertama, mungkin akan ada beberapa perubahan yang terjadi, namun ini sudah mengakomodasi permintaan di mana kita melakukan proses efektif dan efisiensi terhadap perusahaan dalam penanganan pelaksanaan pelaporan harian pada dinas operasional. Jadi pada kesimpulan, sistem ini dirancang untuk membantu konsistensi pelaporan, pelaksanaan tugas harian personel operasional. Kedua, penggunaan aplikasi pada sistem ini lebih mudah dan efektif hanya dengan menggunakan browser pada device yang digunakan masing-masing pengguna atau personel operasional. Yang ketiga, personel operasional akan diawasi oleh penanggung jawab yang masing-masing subunit dinas secara cepat dan mudah. Yang keempat, proses sistem aplikasi ini dibandingkan dengan model konvensional yang sangat berpengaruh dari efisiensi, biaya, dan efektivitas waktu dalam pengolahan data laporan kerja harian yang dilaksanakan oleh personel operasional sehingga pengawasan dan evaluasi akan mudah dilakukan dalam tingkat manajemen. Jadi pada analisis ini juga kita bersaran setelah dilakukan analisis dan pengembangan perangkat lunak, maka saran yang dapat diberikan oleh sebagai berikut, mengingatkan sistem ini digunakan hanya untuk pihak-pihak tertentu
Jadi hanya pada perusahaan yang memang memiliki kegiatan operasional yang tinggi. Maka diharapkan agar pengguna dan admin dapat menjaga keamanan kerahasiaan password yang ada dalam pengoperasian sistem. Yang kedua, diharapkan admin menjaga keamanan dan data dan personil operasional, memastikan laporan tidak tersebarluaskan ke orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga kerahasiaan tetap terjaga. Yang ketiga, diharapkan suatu saat sistem aplikasi e-logbook yang diusulkan ini dapat lebih diperbaiki dari segi sistem dan program agar perusahaan dapat lebih mudah memakainya atau user friendly. Jadi itu yang terkait dengan implementasi ini. Untuk hasil pengujian sistem aplikasi e-logbook ini sudah dilakukan pengujian di mana nama penguji aplikasi ini adalah Imade Merda Adi Pramana Putra. NIM penguji 210050153 pada 1 Juli 2022. Di sini ada 10 pertanyaan ya, di mana hampir keseluruhan ujian ini berhasil. Baik, saya akan tampilkan untuk hasil uji. Ya, bisa kita lihat di sini hasil uji untuk yang pertama login ini berhasil, semua berhasil sampai dengan menambahkan user, proses pembaruan profil admin, memanajemen menu, ini semua sudah bisa. Fitur kontrol laporan berhasil, untuk login user juga berhasil, proses pembaruan profil user juga berhasil, perubahan password user juga mampu, dan laporan logbook juga dapat diinput. Penilaian dalam implementasi yang saya lakukan ini telah diberikan oleh Made Merte, di mana 10 pertanyaan ini rata-rata mendapatkan nilai 90, di mana rekomendasi ini aplikasi yang sangat mudah digunakan, sangat cepat dipahami bagi penggunanya, simple, mungkin kedepannya dapat ditambahkan fitur penambahan dokumentasi laporan berupa upload file PDF atau JPEG. Jadi memang dalam aplikasi ini keterbatasan waktu dan permintaan akhirnya untuk fitur upload file PDF maupun JPEG akan segera kita implementasikan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait implementasi aplikasi e-logbook. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Saya tutup dengan Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam kebajikan. Salam sehat dan tangguh untuk kita semua. Terima kasih.